Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom, apa kabarnya? Kiranya semua dalam kondisi yang baik dan sehat, dan terlebih dari semuanya itu berada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan senantiasa. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama beribadah secara online melalui jaringan YouTube di Gereja Baptis Indonesia Mega Church. Kiranya berkat dan kasih karunia Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kita senantiasa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi gereja meminta maaf kepada segenap jemaat karena belum bisa mengadakan ibadah secara tatap muka karena mendukung program pemerintah. Biar kiranya apa yang direncanakan dan dirancang pemerintah dapat berjalan dengan baik dan pandemik segera dapat berlalu. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan, doa, partisipasi yang sudah Bapak Ibu Saudara berikan terhadap gereja. Dan jikalau ada di antara Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan ingin mengembalikan berkat dan perpuluhan serta persembahan, dapat melalui nomor rekening 3190712736 atas nama Bapak Sugiarto melalui Bank BCA. Dan biarlah kiranya apa yang sudah Bapak Ibu Saudara berikan dan baktikan boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan dan mendapatkan berkat dan kasih setia Tuhan. Dan kami juga terus berharap, kami rindu kita saling terus mendukung di dalam doa dan saling menguatkan. Dan jika ada pergumulan-pergumulan khusus yang dihadapi oleh Bapak Ibu Saudara, bisa menghubungi grup WA gereja. Dan biarlah kiranya kita boleh saling menguatkan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama beribadah, kita akan memuji Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Untuk sejenak kita akan tunduk kepala, kita akan merenungkan kebaikan Tuhan. Sungguh besar Tuhan kasih setiamu, kebaikanmu yang senantiasa menyertai kami. Inilah kehidupan kami yang kami bawa, kami aturkan ke dalam tangan kuasa-Mu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Engkau. Biarlah kiranya Engkau memberkati dan mengurapi kami. Layakkan kami Bapa, layakkan kami. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama naikkan satu pujian. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan, Roh-Mu yang hidup. Bersamamu dalam naungan-Mu, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku,
bersatu hati di dalam doa. Bapa di surga, kembali Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kepada Engkau mengucap syukur atas waktu dan kehidupan yang Tuhan percayakan. Kami masih boleh menikmati satu kehidupan, kekuatan, kesehatan yang datangnya daripada Engkau. Ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa menyertai di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, sebelum kami melangkah lebih jauh lagi, perkenankan kami, hamba-Mu bersama segenap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, mohon pengampunan Tuhan akan segala dosa, akan segala pelanggaran, sikap dan kehidupan yang tidak dapat menyenangkan Engkau. Biarlah pengampunan-Mu Bapa memberikan satu pemulihan, pengampunan-Mu memberikan satu pengampunan dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya pengampunan-Mu Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh menikmati hari-hari baik yang Tuhan percayakan. Dan kami juga mengucap syukur atas setiap kemurahan, atas setiap kebaikan, atas setiap berkat-berkat Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Dan pada saat ini Bapa, kuduskan hati kami, pikiran kami, untuk kami dapat mengikuti rangkaian ibadah secara online. Dan biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menggerakkan, memberikan konsentrasi, kesungguhan di dalam kami beribadah. Dan biarlah kiranya hanya nama-Mu saja Bapa yang terus kami puji, kami muliakan di dalam kehidupan kami. Di dalam kasih dan kuat kuasa-Mu Bapa, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terkadang kita tidak bisa mengerti secara utuh apa yang menjadi maksud Tuhan. Terkadang kita juga tidak bisa mengerti apa yang menjadi rencana dan rancangan Tuhan terhadap kehidupan kita, terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Namun yang boleh kita pahami, yang boleh kita renungkan, kebaikan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan selalu diberikan tepat pada waktunya bagi setiap anak-anaknya yang senantiasa berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menyembah Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita. Naikkan pujian, arti kehadiran-Mu. Jalan-Mu tak terselangi oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan
dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. Landasan kebenaran firman Tuhan diambil dari Ayub pasal yang ke-42 ayat 1 sampai dengan 2. Mari kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan ini. Hitungan ketiga kita akan mulai. 2, 3. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Sekali lagi kita akan membaca bersama-sama. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada rencana dan rancangan Tuhan yang gagal dalam kehidupan manusia. Dan terlebih dari semuanya itu, tidak ada rancangan Tuhan yang akan mencelakakan kehidupan anak-anak Tuhan yang senantiasa setia dan berharap kepadanya. Rancangannya selalu membawa damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita naikkan pujian, "Pertolonganmu. Hatiku tenang, berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Pertolonganmu sungguh nyata dan ajaib bagiku." Hatiku tenang, berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang, berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku.
Mari kita bersama-sama sebelum belajar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kembali Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kepada Engkau mengucap syukur atas satu kesempatan yang Tuhan berikan, atas satu kebaikan Tuhan yang Tuhan percayakan. Biarlah kiranya melalui kasih dan setia-Mu, kiranya Engkau terus memberkati kami. Pada pagi hari ini Bapa, hamba-Mu bersama jemaat Tuhan akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya melalui kuasa Roh Kudus-Mu kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi rencana Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami siap belajar kebenaran firman. Di dalam kasih-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di minggu terakhir bulan Juli ini kita kembali belajar tentang kisah dari Ayub. Bagaimana Ayub dapat melewati tantangan yang ada, bagaimana Ayub dapat bertahan di dalam tantangan dalam kehidupannya yang cukup berat, yang cukup sulit. Dan kita terlebih dari semuanya itu akan belajar bagaimana Ayub mendapatkan satu solusi dalam kehidupannya ketika masalah, tantangan, himpitan kehidupan menghampirinya, dan sehingga Ayub beroleh satu kemenangan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara tentunya pernah berada dalam satu titik yang tidak mendukung dan tidak nyaman dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan atau perjalanan kehidupan yang kita lalui. Bisa dikatakan titik itu adalah titik terendah kehidupan kita, titik di mana kita mulai dari nol, di mana kita sulit untuk berkarya, di mana kita sulit untuk membangun satu kepercayaan diri, baik untuk diri secara pribadi atau membangun satu kepercayaan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena orang-orang sekitar kita mungkin mulai tidak percaya dengan kehidupan kita. Mungkin orang-orang di sekitar kita mulai ragu-ragu akan keberadaan kita, dan sulit untuk kita bisa berkarya lebih lagi, dan tidak ada sesuatu yang mungkin juga kita banggakan atau kita andalkan, kita harapkan untuk kita bisa bangkit dari titik yang paling rendah atau titik yang paling bawah. Dan ini membuat kita mungkin berada dalam situasi kondisi yang kecewa. Dan ini mungkin membawa kepada situasi dan kondisi dalam kehidupan kita dalam keputusasaan. Mengapa aku harus ada? Mengapa aku harus melakukan itu semua? Jikalau ujung-ujungnya dalam kehidupanku aku berada di titik yang paling bawah, dan tidak ada kepercayaan, tidak ada lagi orang yang peduli, dan kita sulit untuk berkarya. Dalam kesempatan ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tidak sedang membahas tentang besarnya beban yang kita alami, atau kita sedang berbicara siapa beban di antara kita yang lebih berat atau yang lebih ringan. Melainkan kita bersama-sama pada pagi hari ini merenungkan iman yang kita miliki, beroleh satu kasih karunia dan dapat bertahan dalam masa sulit, dan terlebih lagi satu pengharapan yang besar, kita dapat melewati tantangan-tantangan yang ada. Yang kita renungkan adalah bagaimana iman yang kita miliki dapat bertahan, menghantarkan kehidupan kita untuk bertahan di dalam masa sulit, dan terlebih lagi bisa melewati dalam masa-masa sulit ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan karena kekuatan dan juga bukan karena kemampuan kita, melainkan oleh kuat kuasa Tuhan. Tentunya oleh kuat kuasa Tuhan kita akan berharap, kita akan belajar, kita akan boleh berusaha untuk melewati tantangan-tantangan yang ada. Bukan perkara yang mudah dalam kehidupan kita sebagai manusia pada umumnya. Bergantung penuh kepada otoritas Tuhan, berserah penuh kepada otoritas Tuhan untuk mendapatkan satu jalan keluar di dalam masa sulit atau bertahan di dalam masa sulit. Namun inilah yang akan kita renungkan, bagaimana iman yang kita miliki terhadap Tuhan Yesus Kristus, di mana kita diajak untuk berserah penuh,
bergantung penuh terhadap otoritas Allah. Kita diajak untuk merendahkan diri, merendahkan hati terhadap otoritas Tuhan. Dan ada satu kerinduan atau pengharapan melihat hari baik yang Tuhan percayakan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ayub mengalami masa sulit yang dimana dia berada di dalam titik paling rendah dalam kehidupannya dan mengancam kehidupannya. Apa sesungguhnya yang dialami oleh Ayub? Sejenak Bapak Ibu Saudara, bukan berarti kita akan membandingkan kehidupan siapa yang akan lebih sulit atau kehidupan siapa yang lebih berat, tetapi kita akan melihat bagaimana kronologis atau perjalanan atau sejarah kehidupan Ayub ketika Ayub harus berada dalam titik yang paling rendah dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang memiliki beban pergumulan pasti merasa bebannya itu adalah yang paling berat. Ini tidak kita pungkiri. Beban dan pergumulan yang dihadapi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita mungkin bisa berbicara tentang ekonomi atau keuangan, masalah tentang keluarga, masalah di dalam pekerjaan, keharmonisan dalam rumah tangga, atau adanya beban tanggungan yang harus dilunasi karena kita punya tanggungan, karena untuk memenuhi kebutuhan satu dan yang lain hal. Ini adalah contoh-contoh yang mungkin sedang kita hadapi tentang permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara punya pengalaman di dalam menghadapi permasalahan. Setiap orang yang mengalami pergumulan dalam kehidupannya, setiap orang yang menyadari ada tantangan dalam kehidupannya, pasti akan merasa bahwa tantangan dan pergumulan yang dihadapi adalah berat menurut ukuran di dalam kehidupannya. Dan pengalaman menanggung beban yang berat juga dialami oleh Ayub dalam kehidupannya. Apa saja yang dialami oleh Ayub atau apa saja dalam kehidupan Ayub ketika Ayub harus menghadapi tantangan dan beban pergumulan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bagaimana perilaku iblis. Iblis secara terus terang menghadap kepada Allah, ingin untuk mencobai Ayub. Iblis secara terus terang menghadap kepada Allah, Sang Empunya Khalik Pencipta dan Tuhan dalam kehidupan Ayub, untuk mencobai Ayub. Ya, secara berani dan terus terang iblis menghadap kepada Allah untuk mencobai Ayub yang hidupnya jujur, saleh, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Supaya apa? Secara terus terang iblis datang kepada Allah, menghadap kepada Allah, ingin mencobai Ayub supaya kehidupan Ayub jatuh dan hancur, tidak lagi memiliki iman dan pengharapan. Dan kalau ada satu kehidupan yang masih ada dalam kehidupan Ayub, keinginan iblis yaitu adalah iblis ingin menjadikan Ayub pribadi yang mengutuki Allah, pribadi yang tidak lagi percaya kepada Allah. Nah, ini adalah satu beban, dan bukan hanya sekali Ayub dicobai iblis, tetapi secara terus terang iblis datang berulang kali kepada Allah, ingin menjatuhkan Ayub. Iblis ingin menjatuhkan Ayub. Salah satu contoh dikatakan di dalam Ayub pasal 2 ayat 4-5, firman Tuhan mengatakan demikian. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang yang memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ya, iblis ingin mencobai Ayub dengan memberikan sakit penyakit supaya ia khawatir akan kehidupannya dan supaya ia mengutuki Allah dalam kehidupannya. Tentu kita tidak boleh memandang remeh kuasa iblis ketika menyerang kehidupan orang-orang percaya, karena iblis akan menggunakan segala macam cara untuk menjatuhkan dan menghancurkan kehidupan orang-orang percaya. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berusaha untuk melawannya dengan mengandalkan kasih Kristus, kuasa Kristus dalam kehidupan kita. Dan jangan sekali-kali
ketika iblis sudah menyerang kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan kompromi dengan kuasa iblis. Yang pertama, iblis secara terus terang datang kepada Allah, ingin mencobai Ayub supaya Ayub jatuh, hancur dan mengutuki Allah. Ini pergumulan yang pertama yang dihadapi Ayub. Pergumulan yang kedua, Ayub kehilangan hasil kerja kerasnya, harta dan bendanya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya tidak ingin belajar atau membahas tentang beban siapa yang paling berat, tetapi kita akan melihat bagaimana kronologis Ayub ketika Ayub harus ada dalam penderitaan dan Ayub dapat bangkit dan Ayub dapat dipulihkan. Yang kedua, yaitu Ayub kehilangan hasil kerja kerasnya, harta dan bendanya. Ayub diberkati dengan kekayaan yang luar biasa. Dan tentunya kekayaan yang dimiliki adalah untuk menopang kehidupan secara pribadi, menopang kehidupan keluarganya, dan juga menopang kehidupan para pekerja-pekerja. Dan bukan hanya 1-2 orang para pekerja yang dimiliki, tetapi mungkin juga ratusan orang atau bahkan ribuan orang pekerja yang dimiliki oleh Ayub. Karena Ayub adalah pribadi yang berhasil, dipandang kaya pada zamannya. Namun di sini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iblis datang untuk menyerang kehidupan Ayub dengan kehilangan hasil kerja kerasnya, yaitu kehilangan harta dan kekayaannya. Iblis menghancurkan sendi perekonomian Ayub dengan bencana alam dan juga menggerakkan orang-orang yang ada supaya merampok kehidupan Ayub. Dikatakan di dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-16, mari kita baca bersama-sama. Ayub pasal 1 ayat yang ke-16, firman Tuhan mengatakan demikian. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Serangan ini dilancarkan untuk mencobai Ayub. Apakah dengan tidak memiliki apa-apa, Ayub tetap setia, Ayub tetap percaya kepada Allah, Ayub tetap beriman kepada Allah, dan Ayub tetap beribadah kepada Allah. Tidak jarang dengan masalah yang seperti ini, banyak orang stres mendadak karena kehilangan kekayaan. Tetapi hal ini dilakukan oleh iblis untuk mencobai Ayub. Ketika Ayub kehilangan harta kekayaan, apakah Ayub tetap setia dan percaya kepada Allah? Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, cukup berat juga apa yang menjadi tantangan pergumulan Ayub. Yang ketiga, tantangan yang dihadapi Ayub yaitu adalah Ayub kehilangan orang-orang yang dikasihinya atau anak-anaknya. Ayub dikaruniai 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan tentunya mereka adalah anak-anak yang nurut, anak-anak yang patuh, anak-anak yang menghormati dan mengasihi orang tuanya. Dan tentunya juga Ayub mengasihi ke-10 orang anaknya, ya, ke-10 orang anaknya. Dan ke-10 anak Ayub yang terjadi, yang dikisahkan di dalam Ayub pasal 1, anak-anak Ayub ditimpa kemalangan dan akhirnya juga meninggal dunia. Tidak ada pewaris lagi bagi Ayub dan tidak ada lagi kekayaan warisan yang dapat dibanggakan Ayub karena anak-anak yang dimilikinya. Ayub kehilangan ke-10 orang anaknya. 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan menghadapi kemalangan dan harus meninggal. Yang keempat, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ayub ditinggalkan orang yang dikasihi. Yang keempat, beban tantangan kehidupan yang dimiliki oleh Ayub. Ayub ditinggalkan orang yang dikasihi dan diharapkan menjadi penolong. Ayub sedih dan kecewa menghadapi tantangan yang ada. Ayub sedih dan kecewa berat dalam kehidupannya. Dan dengan saat yang sama tentunya Ayub rindu, Ayub membutuhkan penolong dalam kehidupannya. Ayub membutuhkan penghibur dalam kehidupannya. Salah satu orang yang tepat untuk menghibur dan menolong kehidupan Ayub dalam keterpurukan
atau dalam titik yang paling rendah adalah orang yang dikasih, yaitu pasangan hidup, yaitu istrinya. Namun apa yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan istrinya? Apakah istri Ayub juga memberikan dukungan penuh ketika Ayub berada dalam keterpurukan? Apakah istrinya juga memberikan satu perhatian penuh dalam kehidupan Ayub ketika Ayub harus berada dalam penderitaan? Dikatakan di dalam Ayub pasal 2 ayat yang ke-9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ayub menerima sebaliknya, yang membuat Ayub justru tertekan dan sedih dalam kehidupannya. Dua celaan atau dua maki yang diberikan istrinya kepada Ayub. Kutukilah Allahmu dan matilah engkau. Dengan kata lain bahwa keberadaan dan kehadiran Ayub tidak lagi diharapkan. Orang yang seharusnya menjadi penolong, orang yang seharusnya menjadi penghibur dalam perjalanan kehidupan Ayub, justru mengharapkan Ayub tidak ada lagi, atau Ayub mengalami kematian. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, tantangan Ayub yang kelima, yang terakhir, yaitu apakah cukup bagi Ayub mengalami penderitaan? Ternyata tidak. Ayub harus menanggung sakit penyakit yang aneh, yaitu Ayub dibawa dalam satu penderitaan di mana Ayub mengalami satu penyakit yang aneh. Mengapa hal ini terjadi? Kita tidak tahu. Kita tidak mengerti apa yang menjadi rencana dan maksud Allah. Dikatakan di dalam Ayub pasal 2 ayat 8, lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Penderitaan yang terakhir yang harus ditanggung Ayub adalah yang pertama, Ayub mengalami penyakit yang aneh. Yang kedua, Ayub dalam kehidupannya harus diisolasi, berada dalam suatu tempat tersendiri di mana orang lain tidak boleh berkunjung karena ditakutkan untuk tertular. Dan juga dikatakan Ayub harus tidur di atas abu. Ya, Ayub harus tidur di atas abu. Dan yang terakhir, dalam waktu yang cukup lama dan tidak diketahui, Ayub harus menanggung penderitaan atau sakit penyakit yang ada. Nah, dengan cara-cara seperti inilah Tuhan Allah sedang menguji kehidupan iman dan kesetiaan Ayub. Adakah di antara saudara yang dapat bertahan? Adakah di antara saudara yang mampu memikul beban seperti beban yang dialami oleh Ayub? Tentunya di antara kita tidak ada seorang pun yang berharap merasakan beban seperti yang dialami oleh Ayub. Menjadi pertanyaan besar yang sulit untuk dijawab bagi kita. Apakah kita siap menghadapi tantangan seperti tantangan yang dialami oleh Ayub? Namun dengan cara seperti inilah Tuhan menunjukkan keadilan. Dengan cara seperti inilah Tuhan menunjukkan kasih. Dengan cara seperti inilah Tuhan menunjukkan kuasa-Nya dalam kehidupan umat manusia, terlebih lagi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan mungkin juga apa yang terjadi dalam kehidupan kita pada masa-masa seperti ini, mungkin ini adalah satu cara bagi Tuhan untuk menyatakan keadilan-Nya, cara bagi Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya, cara bagi Tuhan untuk menyatakan kuat kuasa-Nya dalam kehidupan orang-orang percaya. Yang harus kita renungkan, dapatkah dan seharusnya kita harus mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan satu pemikiran dan harapan yang sama dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana kita dapat bertahan dan menikmati pemulihan yang ada. Mari kita merenungkan bersama. Dengan situasi kondisi yang terjadi pada saat ini dan dibandingkan dengan kehidupan Ayub, kita pasti akan berpikir sama untuk bisa bertahan dan melewati tantangan yang ada.
yang dilakukan oleh Ayub ketika Ayub berada dalam penderitaan, ketika Ayub berada dalam satu beban yang dirasakan. Ayub membangun kesadaran dalam menghadapi pergumulan. Dalam kurun waktu yang tidak diketahui, dan dalam rasa sakit yang dihadapi, dan dalam kesendirian yang dirasakan, Ayub merenungkan apa yang sedang dirasakan. Apakah ini semua karena dosa Ayub harus menanggung semuanya ini? Apakah karena Ayub ceroboh dalam kehidupannya sehingga Ayub harus menanggung semuanya ini? Apakah ada orang-orang yang ada di sekitar Ayub yang membenci Ayub sehingga Ayub harus mengalami penderitaan ini? Ini menjadi satu perenungan bagi Ayub sehingga Ayub menderita, menjadi perenungan besar bagi Ayub. Bagi kita yang mengetahui tentang kisah Ayub, semuanya ini disebabkan oleh iblis yang tidak senang akan kehidupan anak-anak Tuhan. Ketika kita mengetahui kisah Ayub, ini adalah ulah dari iblis yang tidak senang adanya kehidupan orang-orang beriman. Namun bagaimana dengan kehidupan Ayub sendiri pada saat itu? Dan bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Ketika kita harus diperhadapkan dengan situasi yang benar-benar sulit, yang mengancam kehidupan kita. Tantangan, pergumulan, semuanya kita hadapi. Yang pertama yang dilakukan oleh Ayub ketika Ayub dalam kesendirian, dalam pengasingan, dalam menderita sakit penyakit, Ayub tidak bisa berbantah-bantahan. Ayub mengajarkan kepada kita jangan berbantah-bantahan kepada Allah akan sesuatu yang terjadi. Dikatakan di dalam Ayub pasal 39 ayat 36 sampai 38, maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali, tetapi tidak akan kulanjutkan. Ayub tidak bisa berbantah-bantahan kepada Allah. Ayub mengajarkan kepada kita ketika penderitaan, tantangan kehidupan menghampiri kehidupan kita, jangan berbantah-bantahan kepada Allah atau dengan Allah, karena ini semua ada dalam rencana dan kendali Tuhan. Yang kedua yang dilakukan oleh Ayub, Ayub menyadari bahwa semuanya ini adalah kehendak Allah dan Allah sedang memproses kehidupannya. Dan apa yang diajarkan oleh Ayub dalam keteladanannya mengajak kita untuk masuk nurut apa yang menjadi rencana dan kehendak Allah. Dikatakan di dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat 1 sampai dengan 6 mengatakan demikian. Ayub pasal 42 ya, Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 6 firman Tuhan mengatakan demikian. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarkanlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ayub sungguh-sungguh menyadari bahwa Ayub harus berada dalam prosesnya Tuhan, rencananya Tuhan, dan yang harus diikuti oleh Ayub nurut apa yang Tuhan mau. Yang ketiga, dalam kesadarannya Ayub harus meminta pemulihan dalam kehidupannya, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi Ayub harus membawa pemulihan atau menjadi agen pemulihan bagi orang-orang di sekitarnya.
Jikalau kehidupan kita dipercayai oleh Allah untuk berkesempatan memohon ampun, memohon pemulihan daripada Tuhan, lakukan. Dan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi berikanlah pengampunan dan pemulihan, dan jadikanlah diri Bapak Ibu Saudara sebagai agen pemulihan bagi orang-orang yang ada di sekitar Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di dalam ayat 42 ayat yang ke-10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Apa yang dilakukan Ayub dan dalam perenungannya adalah satu pembelajaran bagi kita sebagai orang-orang percaya. Bagaimana orang percaya harus menerapkan imannya supaya dapat hidup dalam kasih karunia. Ayub tidak lagi menjadi saluran berkat ketika ia sakit. Ayub tidak lagi bisa menjadi kesaksian ketika ia sakit. Tetapi ketika Ayub menyadari bahwa Ayub tidak bisa berbantah-bantahan dan tidak boleh berbantah-bantahan kepada Allah, dan Ayub menyadari bahwa ini adalah suatu proses yang Tuhan nyatakan, dan Ayub menyadari bahwa Ayub harus menjadi agen pemulihan, Ayub kembali dipulihkan, Ayub kembali menjadi berkat. Ayub dalam imannya hidup dalam kasih karunia. Bukan hanya pulih dari sakit penyakit, tetapi kasih karunia Allah memberkati Ayub dalam kehidupannya. Ada kehidupan yang lanjut yang boleh dijalani, dan berkat-berkat yang boleh dirasakan 2 kali lipat apa yang dirasakan oleh Ayub. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah ini menjadi satu perenungan dalam kehidupan kita. Lalu apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan Ayub? Tuhan memberikan indah pada waktunya. 3 perkara yang dilakukan Ayub sebagai implementasi iman dalam kehidupannya, supaya Ayub boleh hidup dalam iman dan kasih karunia Allah. Ayub tidak bisa berbantah-bantah dengan Allah, dalam otoritas Allah, kuasa dan kehendaknya. Ayub menyadari dengan sepenuhnya bahwa Allah sedang memproses kehidupan Ayub. Dan yang ketiga, Ayub harus bertindak sebagai agen pemulihan, bukan untuk secara pribadi, melainkan juga untuk orang lain. Dengan pemikiran dan tindakan yang seperti inilah Ayub dipulihkan sesuai dengan rencana dan maksud Allah. Dikatakan di Ayub pasal 42 ayat yang ke-10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Tentunya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita rindu segera mendapatkan pemulihan. Kita rindu jikalau waktu untuk bersama-sama dengan pandemik ini belum berakhir, kita masih rindu untuk dapat bertahan. Mari kita lakukan 3 perkara yang dilakukan oleh Allah. Jangan berbantah dengan Allah. Sadari bahwa ini adalah satu proses untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Allah. Dan yang ketiga, mari kita menjadi agen pemulihan, memohon ampun, memohon pemulihan untuk diri kita secara pribadi, memohon pemulihan untuk orang lain, supaya rencana Tuhan dinyatakan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya kita beroleh berkat dan kasih karunia. Namun sebelumnya, kita akan memuji Tuhan. Sebelum kita berdoa, Dia mengerti, Dia peduli. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang
percaya mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Menjadi nyata. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama, kita bersyafaat. Kita akan membawa permohonan kita untuk pemulihan dan kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, kembali Tuhan, kami anak-anak-Mu mengucap syukur atas kasih dan karunia-Mu yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan kepada kami. Jikalau kami ada pada saat ini, jikalau kami sehat pada saat ini, jikalau kami hidup pada saat ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami. Bapa, kami mohon Tuhan, berkati bangsa dan negara Indonesia dalam menghadapi pemulihan di dalam masa pandemi dan seluruh kehidupan umat manusia di muka bumi ini yang ada. Satu hal yang kami mohon di dalam kasih-Mu Bapa, jikalau apa yang terjadi di dalam pandemik virus corona 2019 ini adalah pekerjaan iblis. Ini adalah karya iblis untuk menghancurkan kehidupan umat manusia. Perkenankan kami memohon di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hancurkan segala kuasa kegelapan yang ada. Dan jikalau semuanya ini adalah rencana Tuhan, maksud Tuhan untuk membawa kehidupan kami kepada satu proses yang Tuhan mau, kepada satu proses yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kami, Tuhan ampuni dan bawa kami untuk masuk menikmati rencana dan kasih setia-Mu, dan kami boleh membawa satu pemulihan bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan berkati. Bapa di surga, kami mohon Tuhan, program vaksinasi, program PPKM, program bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah dan segala upaya yang dilakukan pemerintah untuk membawa kesejahteraan, keamanan dan kesehatan bagi masyarakat Indonesia, Tuhan berkati.
Tuhan terus tolong dan proteksi, dan biarlah kiranya melalui kasih dan kuasa-Mu singkirkan Tuhan jikalau adanya upaya-upaya yang mencoba menghancurkan program-program yang baik ini, program-program untuk menolong umat manusia ini. Biarlah kiranya melalui kasih dan kuasa-Mu, Engkau yang berotoritas dan memberkati. Di dalam kasih-Mu Tuhan, di dalam kuasa-Mu Tuhan, biarlah kiranya Engkau sendiri yang akan terus memberkati. Dan pada saat ini kami berdoa untuk gereja-Mu, kiranya Gereja Baptis Indonesia Mega Church Pasar Kemis terus boleh menjadi berkat, terus boleh menjadi kesaksian bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan terus memberkati di dalam segala sesuatu yang dilakukan, Tuhan memberkati di dalam segala sesuatu yang dibutuhkan, dan Tuhan memberkati di dalam setiap keperluan dan kesetiaan dari jemaat Tuhan. Tuhan memberikan pertumbuhan, Tuhan memberikan satu kerukunan dan harmonisasi dalam kehidupan bergereja, dan Tuhan terus akan memakai kehidupan jemaat Tuhan untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, perkenankan Bapa, kami berdoa untuk segenap jemaat-Mu tanpa terkecuali setiap anak-anak Tuhan di dalam rumah tangga mereka, di dalam usaha mereka, di dalam kehidupan mereka, dalam kesehatan mereka. Engkau terus memberkati. Engkau yang akan terus menolong di dalam setiap kehidupan umat-Mu, setiap jemaat-Mu. Pada saat ini hamba-Mu berseru, biarlah kiranya kesehatan dan kekuatan, perlindungan yang datangnya daripada Engkau menyertai setiap kehidupan anak-anak Tuhan, setiap kehidupan jemaat Tuhan. Biarlah kiranya mereka semua Tuhan boleh merasakan perlindungan dan kuat kuasa daripada Engkau. Dan kami juga berdoa di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu, berikanlah apa yang menjadi keperluan, apa yang menjadi berkat dan kebutuhan dari anak-anak-Mu, sehingga mereka terus boleh bertahan dan hidup oleh karena kasih dan kuat kuasa Tuhan. Dan kami juga berdoa di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu, Engkau terus memberikan proteksi ketika setiap jemaat-Mu harus berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, dengan orang-orang pada umumnya. Biarlah kiranya jemaat Tuhan terus boleh mendapatkan kekuatan dan kesehatan yang datangnya daripada Engkau. Berkati jemaat-Mu Tuhan tanpa terkecuali setiap anak-anak Tuhan untuk boleh menikmati kemurahan Tuhan, untuk boleh merasakan berkat Tuhan, menjadi agen-agen pemulihan bagi orang-orang sekitar. Berkati setiap anak-anak-Mu yang bekerja, berkati setiap anak-anak-Mu yang berusaha, berkati anak-anak-Mu yang harus menjaga kehidupan keluarga, dan berkati anak-anak-Mu yang harus sekolah. Biarlah kiranya Engkau menyediakan apa yang menjadi keperluan dari setiap anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami juga menyerahkan beban-beban yang dirasakan, pergumulan-pergumulan yang dirasakan setiap anak-anak-Mu. Tentunya setiap anak-anak-Mu merindukan, memerlukan damai sejahtera daripada Engkau, membutuhkan uluran tangan daripada Engkau. Ketika ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa gelisah menghampiri kehidupan kami, ketika kami berada di tengah-tengah pandemik ini, Tuhan berikan ketenangan, Tuhan berikan damai sejahtera. Biarlah kami boleh merasakan berkat dan kemurahan daripada Engkau yang akan terus menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakailah kami menjadi agen-agen pemulihan bagi orang-orang sekitar kami. Dan kami juga menyerahkan, biarlah kiranya berkat, rahmat, hikmat, kemurahan daripada Engkau terus menyertai kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kiranya mujizat dan kasih kuasa-Mu terus menyertai kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Shalom. Kami